tidak menutup-nutupi, Mas. Dia bangga, bapakku kerja itu tukang sampah. Iso nyekolahno aku sampai SMA. Kadang itu saya dalam hati itu menangis, Mas, ya Allah gitu. Saya ingin membahagiakan anak istri saya. Perkenalkan, nama saya Mas OP. Saya lahir tahun 78. Kemudian saya menerjuni pengambilan sampah ini sekitar hampir 23 tahun. Jadi saya perkirakan dari tahun 2001 setelah anak saya lahir, saya mencoba menerjuni pengambilan sampah, ingin mencari uang yang halal. Karena saya dulunya itu gimana ya, bekerja di dunia hitam. Mencari uang di dunia hitam itu dulu memang enak, seperti menjadi profesi di wisma-wisma, kemudian berjudi. Jadi awalnya saya berpikir saya ingin menghidupi anak istri saya itu dari uang yang halal bagaimana. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri dan menguatkan mental saya untuk menerjuni pengambilan sampah itu di lingkungan saya. Karena saya dulu juga dicap orang itu orang hitam lah. Kehidupan saya itu pokoknya hitam, mabuk, judi. Jadi saya berpikir kalau saya sudah menikah, saya harus mencari uang yang halal agar walaupun sedikit hasilnya tapi bisa bermanfaat buat anak istri saya. Dan akhirnya pun saya berani untuk terjun pengambilan sampah, dan pada waktu awalnya sih banyak cemoohan, dicemooh orang karena dengan minimal ijazah saya lulusan SMA kok tidak bekerja di suatu perusahaan ataupun apa. Karena saya juga mencoba melamar di perusahaan-perusahaan pun sering ditolak karena track record saya sangat jelek. Kepribadian saya dulu memang sangat jelek, suka mabuk, suka minum, suka tawuran gitu, Mas. Akhirnya pun saya mempunyai inisiatif mencoba mengelola sampah, dan waktu awal tahun 2001 itu hanya sekitar 10 orang yang mau saya ambil, dan satu bulannya itu pun cuma 5.000, Mas. Jadi saya satu bulan itu penghasilan 50.000, kemudian kayak mengambil-ngambil ini saya kumpulkan, dan waktu itu saya masih nol putul, gak ngerti regane rosokan. Jadi bahasanya saya campur gak apa-apa gitu, Mas ya. Kemudian saya mencoba, lambat laun banyak orang yang mulai berpikiran positif. Oh, masuk ini ternyata mulai berubah. Jadi saya pun mulai ringan tangan, disuruh orang membersihkan rumahnya, kemudian disuruh orang mijet, ya juga saya laksanakan lah, saya jalan. Yang penting prinsip saya dapat uang halal gitu, Mas. Dan itu pun memang awalnya beban mental bagi saya, karena saya tidak terbiasa bekerja mengeluarkan keringat, kemudian tenaga. Dan akhirnya pun saya terus berpikir bagaimana saya bisa membahagiakan anak istri saya itu dengan uang halal itu. Jadi setelah profesi saya ini, tanggapan masyarakat itu pun awalnya banyak yang menghina, banyak yang mencemooh. Ada yang ngomong, kon kok gelem sih gua sampah, iku barang rusuh, wis barang elek, kok gelem kon lakoni, kon gak izin dah. Ya saya jawab dengan ringan aja lah, saya kepingin golek duit halal gitu aja wis.
Kemudian akhirnya masyarakat pun sendiri banyak yang mendukung. Jadi saya tidak pasang tarif waktu itu. Jadi ada masyarakat yang mau saya bawa gerobak, saya tawani, buat sampah dah. Akhirnya ada yang titip, ngasih 1.000, ngasih 2.000, ya saya terima aja. Mungkin ini jalannya dari Allah, Mas. Kalau masalah suka duka, namanya orang bekerja di persampahan ya banyak dukanya. Karena ya namanya sampah ya bau, kadang ada binatang set geremuk-geremuknya itu kita harus menahan rasa jijik. Tapi sukanya ya saat sampah itu banyak rosokannya, Mas. Banyak botol, banyak buku, banyak kardus, itu saya suka. Berarti ini barokah buat saya. Jadi saya berpikir, oh ternyata sampah itu kalau kita kelola dengan baik, kita pilah dengan baik, menghasilkan pundi-pundi uang walaupun receh. Tapi kita kumpulkan pun ya lumayan lah. Bisa untuk makan, menyekolahkan anak juga bisa. Istilahnya kalau zaman sekarang itu kita harus ikut Bang Roma, Mas. Berjuang dan berdoa itu loh, Mas ya. Itu harus kita lakukan, Mas. Jadi gini, Mas, awalnya itu saya kurang paham masalah sampah plastik ataupun memilah sampah. Kalau bisa didaur ulang itu saya dulu kayak gini toh, Mas. Jadi pokoknya saya dapat rosokan, wis saya campur jadi satu, tidak saya pilah. Kemudian saya belajar cari informasi. Ternyata harganya pun juga sendiri-sendiri, bisa didaur ulang untuk bahan-bahan yang bisa bermanfaat. Seperti botol aqua ini, Mas ya. Kalau kita jual harga kotor gini itu harganya murah. Tapi misalnya kalau kita bersihkan plastiknya, kemudian kita pilah sendiri, itu memang ada harganya tersendiri, Mas. Jadi saya juga mulai belajar cara memilah sampah dan bagaimana cara mendaur ulang. Sebenarnya saya kepinginnya bisa mendaur ulang sendiri, Mas. Misalnya kita caca ataupun dari penggilingan botol, tutup botolnya ini harganya berbeda-beda itu, Mas. Habis saya buang sampah, kemudian saya memilah mana yang botol BE, mana yang PET, kemudian yang jenis-jenis botol uli, kemudian atom yang bagus. Terus saya belajar, Mas, dari rekan-rekan yang sudah bergelut di dunia perosokan itu, Mas. Ya memang cukup melelahkan lah. Kalau kita bekerja sendiri memang cukup melelahkan, tapi dengan jeripaya kita yang melelahkan, kalau kita nikmati itu pun akhirnya kita bisa berangan-angan dan membesarkan rasa syukur kita. Oh ternyata di dunia persampahan itu kalau kita geluti betul-betul itu bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan. Jadi pun akhirnya saya punya moto itu, walaupun saya tukang sampah, saya punya keinginan itu menjadi tukang sampah yang sukses dan bisa menggerakkan para pemuda-pemuda ataupun rekan-rekan dulu yang beranggapan image sampah itu jorok, jelek, bau, hina. Itu saya menginginkan image seperti itu hilang. Jadi banyak pemuda sekarang ingin, harapan saya itu cuman pemuda itu ingin berterjun menggeluti betul-betul di dunia persampahan, bisa menghasilkan uang. Jadilah pemuda itu yang bisa bermanfaat bagi lingkungan, bagi orang lain. Tidak ada tekanan dari pihak manapun, tidak ada tuntutan. Jadi jadilah pemuda yang kreatif, bebas, merdeka, tapi bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Nah, jadi harapan saya di dunia persampahan ini, anggaplah sampah itu sebagai ladang emas. Jadi jangan dianggap sampah itu hal yang buruk. Dan harapan saya terhadap masyarakat, terutama di lingkungan saya sendiri, itu mohon kesadaran. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Jadi lingkungan kita bersih. Ada satu moto yang jelas di dalam Al-Quran pun, coba kalau kita
betul-betul mendalami itu kebersihan sebagian dari iman itu kan ada mas yo. Itu rek jarine yai ya mas. Dan itu pun saya berharap juga kepada warga masyarakat itu, cobalah kita sekarang harus sadar bagaimana sampah kita kelola dengan baik. Kemudian kita solidaritas kita harus tinggi. Karena saya juga sendiri suka membuka tangan seluas-luasnya, walaupun mereka tidak membayar dengan uang. Jadi untuk sampah-sampah plastiknya itu bisa dikumpulkan. Untuk yang mau nitip sampah ke saya, monggo silakan, ngasih berapapun saya terima, karena itu Allah yang menakar rezeki saya mas, bukan kita yang menentukan. Ya alhamdulillah sekarang banyak warga yang mulai sadar mas. Dan harapan saya pun seandainya ada salah satu donatur ataupun apa ingin membesarkan di tempat sampah saya ini, yo saya bersyukur sekali mas. Mungkin dengan adanya dikelola dengan baik, ada fasilitas, mungkin banyak pemuda akhirnya yang ikut terjun di bidang persampahan itu loh mas. Jadi harapan saya terakhir, intinya itu kita harus sadar akan sampah. Dan juga saya berterima kasih mas sama Allah yang sampai hari ini masih memberi umur saya panjang, memberi kesehatan, memberi kekuatan. Dan yang paling penting itu istri dan anak saya tidak malu mempunyai seorang seorang kepala rumah tangga itu loh mas. Seorang kepala rumah tangga, seorang pengelola sampah. Dia selalu mendoakan saya sehat walaupun dengan kekurangan material. Dia selalu tetap berusaha, bangga. Terutama anak saya itu bangga. Saya kadang itu sampai miris. Anak saya waktu sekolah ditanyain, pekerjaan orang tuamu apa? Dia dengan bangganya itu tidak menutup-nutupi mas. Dia bangga, bapakku kerja itu tukang sampah. Iso nyekolahno aku sampai SMA. Kadang itu set dalam hati itu menangis mas, ya Allah gitu. Saya ingin membahagiakan anak istri saya. Tapi tetap saya bersyukur juga terhadap masyarakat yang sudah mendukung, yang sudah berpartisipasi juga dalam mengumpulkan sampahnya pun saya sangat-sangat berterima kasih. Dengan adanya ini pun menjadi rezeki tersendiri bagi saya yang halal mas. Dan harus saya ingat itu juga pesan dari kakek saya itu tadi, harus ringan tangan, selalu bersyukur, dan jangan lupa ibadah itu walaupun sesibuk apapun tetap, karena kita umat, kita menjalankan, yang menentukan itu hanya Allah mas.